Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alladzi alabna baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Taqwa, dan selanjutnya kegiatan ini juga dikemas dalam bentuk dan nama Rabu Berkah yang diinisiasi oleh IAIN Takengon dan Dewan Masjid Indonesia Aceh Tengah, didukung penuh oleh Kapolres Aceh Tengah dan juga para kepala dinas yang ada di pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah. Terima kasih Pak Kapolres, Pak Dodi Indra. Di Indonesia ini ada lebih kurang 500 kabupaten kota. Kalaulah 400 kabupaten kota itu Kapolresnya seperti Pak Dodi, insya Allah Indonesia ini aman. Indonesia ini akan menghadapi dan mendapatkan Indonesia emas kalau lebih dari 400 kabupaten kota dipimpin oleh Kapolres seperti Pak Dodi Indra ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian bisa menjalankan tugasnya dan baik, dan insya Allah nanti pada akhirnya akan husnul khotimah dalam segala urusannya insya Allah. Sidang jamaah yang saya muliakan, memang subuh hari ini terasa berbeda dengan subuh-subuh lainnya karena tadi muazin yang melantunkan azan itu Pak Haili Yoga. Kalau tidak salah Bupati terpilih, betul ya? Tadi saya agak ragu, benar nggak ini Pak Haili? Ternyata iya. Karena sudah lama tidak bertemu, terakhir bertemu ketika beliau menjabat sebagai PJ dan Sekda di Benar Meriah. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau bersama pasangannya diberi mandat oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah untuk memimpin Kabupaten Aceh Tengah 5 tahun ke depan insya Allah. Mudah-mudahan lancar Pak Haili pelantikan dan urusan-urusan pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Tengah ini. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah yang saya muliakan, ceramah pada Rabu Berkah pagi hari ini tidak berat-berat sekali ya. Yang berat-berat biarlah warga bukan ibu kota lagi sebenarnya, daerah khusus Jakarta di sana. Masalah PPN, masalah ekonomi, masalah ini, masalah itu, biarlah mereka yang pikirkan. Kita di sini yang ringan-ringan saja. Ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga kalau boleh untuk sidang jamaah yang berhadir pada pagi hari ini di masjid ini. Jadi tadi Pak Kapolres sudah menyampaikan tali asih, dan itu memang dibolehkan dalam ajaran Islam sirran wa alanian. Jadi boleh ditampakkan dan juga boleh disirkan. Jadi silahkan pilih saja, mau nampak boleh, mau tidak nampak juga boleh. Jadi saya insya Allah akan membantu mendonasikan, menyumbang 20 juta insya Allah untuk sini. Tinggal nanti pengurus masjid silahkan kirim nomor rekening dalam waktu 1 kali 24 jam. Lebih dari itu hilang insyaallah. Sidang jamaah yang saya muliakan, ada 6 hal yang baik, hasan. Tapi 6 hal ini akan menjadi ahsan jika ada pada 6 orang atau 6 golongan manusia. Jadi ada yang hasan, ada 6 yang hasan, tapi 6 yang hasan ini akan menjadi ahsan ketika dia hadir dimiliki oleh 6 golongan manusia.
Yang pertama, adil. Itu hasan, baik. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa adil itu tidak baik, berarti sedang terganggu pikirannya. Tidak ada satupun orang ya yang mengatakan bahwa adil itu tidak baik. Hatta ya orang-orang non-muslim pun mengakui bahwa adil itu baik. Kita bisa membaca bagaimana kisah para khalifah ya ketika mereka berhadapan dengan non-muslim di masanya, dan non-muslim itu mendapatkan keadilan, dan adil itu menjadi baik. Tapi jika adil itu ada pada pemimpin, maka adil itu menjadi sangat baik. Jadi adil itu baik, tapi jika pemimpin memiliki sikap yang adil, maka adil itu menjadi ahsan, menjadi sangat baik. Dan memang Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan kita untuk berbuat adil meskipun kita tidak suka, bahkan benci dengan suatu kaum. Sampai begitunya Al-Quran menuntun umat Islam. Janganlah kebencian kamu terhadap satu kaum membuat kau tidak adil. Jadi ketika kita membenci suatu kaum pun, kita tidak boleh zalim. Kira-kira begitulah bahasa Al-Quran. Begitu pentingnya adil ini, sehingga kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau benci dengan seseorang, benci dengan suatu kaum, tapi jangan kebencian kau itu membuat engkau tidak adil dengan kaum begitu. Saya pikir tidak ada ajaran lain selain Islam yang seperti ini. Dan itu sebabnya beberapa cendekiawan sekuler itu masuk Islam karena mereka melihat keadilan itu. Ketika terjadi penaklukan kota Mekah, ya, terjadi penaklukan kota Mekah, banyak cendekiawan yang sekuler itu berpikir bahwa Rasulullah akan membalas dendam terhadap orang-orang pemuka-pemuka Quraisy yang belum masuk Islam, ya, di pada hari itu. Tapi justru yang terjadi sebaliknya. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Barang siapa masuk ke rumah ini aman. Jadi mereka membayangkan ketika Fathul Mekah itu akan terjadi pertumpahan darah. Oleh karena itu ketika mereka membaca sejarah ini, akhirnya mereka masuk Islam. Jadi Rasulullah SAW itu menerapkan adil ya, ketika terjadi penaklukan kota Mekah. Padahal dia benci sebenarnya, ya, karena mereka mengusir ya dirinya dan pengikutnya dari kota Mekah, mengusir dari tanah kelahirannya. Dan itu sebabnya orang cinta tanah air itu adalah fitrah, hubbul watan minal iman. Ya, itu fitrah. Meskipun ini bukan hadis, tapi ini adalah pernyataan ulama. Hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air itu adalah bahagia dari iman. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat ya, atau kita membaca Sirah Nabawiyah, itu ketika para pengikut Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Mekah, mereka lama melihat kota Mekah itu. Sebelum mereka berjalan, lama mereka melihat kota Mekah itu. Ada rasa kesedihan yang mendalam, karena mereka terpaksa dan dipaksa untuk keluar dari tanah air mereka, dari tanah kelahiran mereka. Tapi ketika Fathul Mekah, justru Nabi Muhammad SAW berbuat adil. Dan inilah yang kemudian menjadi inspirasi bagi cendekiawan Barat. Sebahagian mereka masuk Islam gara-gara cerita ini. Jadi adil itu baik, tapi jika adil itu ada pada seorang pemimpin, maka itu menjadi sangat baik. Makanya Rasulullah SAW bersabda bahwa nanti di hari kiamat ada 7 golongan dari hamba Allah yang tidak akan mendapatkan ya naungan pada waktu kecuali la yazillu illa zilluh. Tidak ada yang bisa menaunginya kecuali Allah akan melindungi mereka. Nah, salah satunya adalah al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Jadi imam ini artinya orang yang berada di depan,
orang yang berada di depan. Itu imam. Ya. Seperti imam sholat. Harus adil juga. Makanya Rasulullah SAW itu, ya, ketika misalnya menjadi imam, beliau sangat memperhatikan jamaahnya. Makanya dalam beberapa hadis Rasulullah mengingatkan para imam, kalau misalnya dia melihat ada anak kecil, orang tua, maka perhatikan bacaannya. Gitu. Makanya almarhum Latif Rusli, saya sudah baca buku itu ketika SMA, judulnya Kaifiyat Sholat. Ya. Diterbitkan oleh firma Maju, ya, Kota Medan. Ya, saya sering baca itu buku almarhum, ya, retorika dan lain sebagainya. Jadi beliau itu dalam buku itu almarhum Latif Rusli itu menyampaikan, menulis, ya, ketika misalnya beliau mengulas sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, lihatlah salat ketika aku salat, ya, salatlah kamu, ya, seperti aku salat. Makanya dalam buku itu almarhum, ya, menukil beberapa hadis, ya, kalau bacaan zuhur seperti apa, kemudian asar seperti apa, maghrib seperti apa, isya seperti apa, subuh seperti apa. Bukan berarti Rasulullah tidak hafal dengan yang lain-lain, tidak. Ya, tidak. Biasanya Rasulullah kalau maghrib itu Al-Kafirun. Ya. Kemudian Qul huwallahu ahad, itu yang sering beliau baca. Ya. Makanya Prof. Alias Abu Bakar itu pernah suatu kesempatan dan saya mendengar ceramah beliau, kalau kita mau panjang-panjang silahkan ketika sholat malam. Ya, sholat malam silahkan panjang-panjang. Tapi kalau kita berjamaah, ya 5 waktu, upayakanlah ya melihat situasi jamaah. Jadi kalau misalnya ada anak kecil, ya usahakan jangan panjang-panjang. Jadi imam sholat juga harus adil, kita kira begitu. Ya. Nah, belum lagi misalnya imam yang memegang pemerintahan, dia berada di depan, maka dia adil, harus adil. Ya. Maka ketika dia memberikan keadilan, itu akan memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi tidak memusuhi siapapun, ya. Oleh karena itu, seperti kata Kapolres tadi, ya, pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang merangkul, bukan memukul. Ya. Pertandingan sudah selesai, yang menang dan kalah sudah tahu, maka tidak ada jalan lain kecuali kita merangkul, ya, agar kita bisa membangun ke depan. Jadi pemimpin yang adil itu menjadi sangat baik dan sangat didambakan oleh masyarakat. Tidak berpihak, tidak condong ke sana, tidak condong ke sini, ya. Dia menempatkan sesuatu pada tempatnya, adil. Sehingga kebijakan-kebijakannya itu memberikan manfaat bagi orang banyak. Yang kedua, dermawan itu hasan. Ya, hasan, baik. Nggak ada orang yang mengatakan dermawan itu nggak baik, itu nggak ada. Ya. Sekali lagi saya katakan, kalau ada orang mengatakan dermawan itu nggak baik, berarti otaknya sedang mereng itu. Tapi jika pada orang kaya ada sifat dermawan itu, maka dermawan itu menjadi ahsan, menjadi sangat baik. Ya. Jadi kalau misalnya dermawan itu ada pada orang-orang kaya, maka dermawan itu menjadi sangat baik. Sangat baik. Karena dia bisa membantu meringankan beban orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau orang-orang kaya itu dermawan, rumah Allah di muka bumi ini tidak lama-lama dibangun. Nggak perlu diumumkan di depan dan lain sebagainya. Ya. Bukan berarti nggak boleh, boleh. Ya. Nanti dibilang ketua masjid ini Pak Nasir itu kenapa bilang-bilang begitu, ya kan? Jadi dermawan itu baik, tapi jika orang kaya atau dermawan itu ada pada orang-orang kaya, maka itu menjadi ahsan, sangat baik. Ya. Karena memang di dalam Al-Quran kita diminta, ya, untuk berjihad secara mal, ya, untuk menafkahkan harta kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengingatkan kita, jangan sampai engkau tidak mengeluarkan, ya, hartamu, dan ketika
engkau nanti meninggal, engkau minta dibangkitkan hanya untuk mengeluarkan sebahagian hartamu. Nah itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita doakan orang-orang kaya di Kabupaten Aceh Tengah ini memiliki sifat dermawan, sehingga kemudian mereka akan bisa membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang ada di kabupaten ini. Insya Allah kita doakan. Ya. Karena sekali lagi dermawan itu baik, tapi jika dermawan itu ada pada orang kaya, maka itu menjadi ahsan, sangat baik. Yang ketiga, hati-hati itu baik. Hati-hati itu baik. Kalau kita misalnya jalan di jalan umum, selalu diingatkan hati-hati mengendarai kendaraan bermotor. Kalau kita masuk jalan tol, ya, maka di situ disebutkan, ya, hati-hati, ya, ngantuk jangan nyupir, ya, supir jangan ngantuk. Itu kan semacam peringatan agar kita berhati-hati. Jadi kalau kau ngantuk, jangan kau nyupir, ya. Dan supir nggak boleh ngantuk, nanti terjadi kecelakaan tunggal di jalan tol. Itu hati-hati namanya. Tapi ya, jika hati-hati ini ada pada seorang ulama, itu menjadi sangat baik. Ya, hati-hati. Karena ulama ini menjadi rujukan masyarakat. Ulama ini memberikan fatwa. Kalau dia tidak berhati-hati dalam memberikan fatwa, maka itu akan membuat umat menjadi bingung. Kalau umat sudah menjadi bingung, mau kemana? Dia akan pergi untuk merujuk. Jadi hati-hati itu, wara itu hati-hati itu baik. Tapi kalau hati-hati itu ada pada seorang ulama, maka itu menjadi sangat baik. Hati-hati dia, ulama itu. Hati-hati dia melihat yang ada di sekitarnya. Karena ulama itu adalah rujukan para umat. Ya, dia rujukan umat. Oleh karena itu dia harus berhati-hati memberikan fatwa, memberikan pendapat dalam menyikapi masalah-masalah yang ada di sekitar masyarakat. Masalah ekonomi, judi online, kemudian game online, ini macam dan lain sebagainya. Jadi dia harus hati-hati. Nah, oleh karena itu, wara itu menjadi hasan, tapi jika wara itu ada pada ulama, maka dia menjadi sangat baik. Ketiga. Yang keempat, sabar. Sabar itu baik, hasan. Tapi jika sabar itu ada pada orang-orang fakir dan wal masakin, maka itu menjadi sangat baik. Ya. Sabar itu baik, tapi jika sabar itu ada pada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, maka itu menjadi sangat baik, sehingga dia berusaha untuk ifah, menjaga dirinya, ifah. Para sahabat juga ada orang-orang miskin, ya. Jadi mereka tinggal di Madinah, ya. Tapi kemiskinan mereka itu tidak membuat mereka kemudian meminta-minta atau kemudian dalam tanda kutip, ya, menghancurkan dirinya. Kemarin di Aceh Besar ketahuan laki-laki pakai baju perempuan minta sedekah. Jadi dia sudah tidak tahu lagi mau berbuat apa, ya. Kita anggap saja dia orang tidak punya, ya. Tapi dia nekat, ya, memakai baju perempuan, pakai jilbab, ya, lalu meminta-minta kepada pengendara baik mobil, ya, maupun sepeda motor. Akhirnya ketangkap oleh petugas Satpol PP dan WH. Ya, mungkin petugas ini heran kenapa tangannya besar sekali. Ya. Ya. Dia mungkin heran tangannya kenapa besar, ya, kemudian jarinya juga agak besar, berbeda dengan perempuan yang agak lentik dan sebagainya. Ditangkap dia. Jadi yang namanya sabar itu baik, tapi jika sabar itu ada pada orang-orang fakir, orang-orang miskin, maka akan menjadi sangat baik dan dia tidak melakukan sesuatu, ya, yang bisa menghancurkan dirinya dan merusak tatanan sosial masyarakatan. Kalau kita lihat misalnya dalam berbagai peristiwa, ya, saya misalnya sering
mengunjungi dulu lembaga pemasyarakatan, kemudian rumah tahanan. Ketika kami bertanya dengan beberapa penghuni di dalamnya, selalu alasan ekonomi yang membuat dia melakukan kejahatan. Selalu alasan ekonomi yang dia menjadikan alasan kenapa dia menjadi kurir ini, menjadi kurir itu, menjadi ikut ini, menjadi ikut itu. Kenapa kamu begitu kan? Alasannya ekonomi. Hampir semuanya seperti sama, alasan ekonomi. Nah, oleh karena itu, kita mendoakan agar orang-orang fakir dan miskin di sekitar kita itu diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak terjerumus kepada hal-hal yang membuat harga dirinya itu turun. Kemanusiaannya itu turun. Itu sebabnya kenapa kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan fadal fakru ayyakunal kufra. Ya. Bahwa orang-orang fakir itu bisa menjadi kafir, bisa menjadi ingkar. Ya. Oleh karena itu kita perlu menjaga agar dia tetap sabar, gitu. Selain mendoakan, membantunya, ya, menolong kesusahannya, ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan majnun dengan mubtala. Sedikit saya ceritakan menunggu fajar terbit. Ya. Jadi suatu hari, ya, ini kaitannya dengan orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa. Suatu hari Rasulullah SAW melewati satu pasar, lalu dia lihat, Rasulullah melihat ada kerumunan orang, ya, yang sedang mengurumuni seseorang. Lalu Rasulullah tanya pada seseorang itu, yang sedang mengurumuni itu, ada apa? Ada orang gila, kata orang tadi kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah melihat orang yang dibilang orang gila tadi itu. Lalu Rasulullah mengatakan, dia bukan al-majnun, tapi dia adalah al-mubtala, orang yang sedang mendapat ujian. Lalu Rasulullah tanya dengan mereka, tahukah kalian siapa orang gila yang sebenarnya gila? Tahukah kalian siapa orang gila yang sebenarnya gila? Mereka tentu serempak menjawab tidak tahu. Lalu Rasulullah mengatakan, orang gila yang sebenarnya gila adalah orang yang mengenal Allah tapi tetap bermaksiat kepadanya. Orang gila yang sebenarnya gila adalah orang yang memandang orang lain dengan pandangan yang merendahkan. Jadi kalau ada di antara kita merendahkan orang lain, maka siap-siap kita disebut sebagai orang gila yang sebenarnya gila. Punya ilmu, merendahkan orang yang tidak punya ilmu, hati-hati. Anda bisa disebut sebagai orang gila yang sebenarnya gila. Punya harta, merendahkan orang yang tidak punya harta, siap-siap kita bisa disebut sebagai orang gila yang sebenarnya gila. Al-majnun hakul majnun, orang gila yang sebenarnya gila. Lalu siapa itu? Al-mubtala, orang mendapat musibah. Bisa jadi dia kehilangan orang yang dia cintai, bisa jadi dia kehilangan sesuatu yang dia jaga selama ini. Karena dia tidak mampu menahannya, dia berperilaku seperti orang gila, ya. Berperilaku seperti orang gila. Selama ini kan ada tayangan-tayangan di media sosial. Ada orang pangkas, ya. Dia cari orang-orang yang rambutnya sudah kumal, kadang-kadang udah kotor badannya. Anak-anak muda ini kadang-kadang juga dipukul sama orang ini. Dan sebahagian orang mengatakan dia orang gila, ya, al-majnun. Ternyata ketika ada anak muda ini mengambil dia, mengajak dia bicara, lalu rambutnya dipotong, dirapiin, dimandiin, dikasih makan, dia bisa ngobrol. Kenapa dia seperti itu? Karena dia tidak mendapatkan pertolongan. Karena orang-orang di sekitar dia itu abai dengan dirinya, sehingga dia bersikap seperti orang gila. Rasulullah SAW mengatakan orang seperti itu harus ditolong, bukan dijauhi. Sementara majnun harus kita jauhi. Orang yang memandang orang lain dengan pandangan yang merendahkan. Hati-hati nih. Ya, pemimpin kita memandang rendah bawahan kita karena mungkin pangkatnya nggak sama, jabatannya nggak sama. Kau ini apa kira-kira? Untuk apa kau kasih pendapat? Nah, kira-kira begitu. Hati-hati. Al-majnun hakul majnun, orang gila yang sebenarnya gila. Sementara orang yang ada di Jalan Kakap, Banda Aceh itu orang yang terganggu jiwanya.
Dia bukan orang gila. Jadi al-mubtala itu adalah orang yang terganggu jiwanya, karena ketika dia mendapat musibah, dia tidak mendapatkan pertolongan dari orang sekitarnya, sehingga secara psikologi dia melakukan tindakan-tindakan yang orang lain pikir itu adalah orang gila. Yang kelima, tobat itu baik. Tidak ada yang bilang tobat itu tidak baik. Tapi jika tobat ini ada pada pemuda, maka itu menjadi sangat baik. Kalau orang tua rajin ke masjid mah biasa, karena itu menjelang husnul khotimah. Ya, di sini berapa banyak orang tua? Lebih banyak orang tua daripada anak muda. Ya, tapi sepertinya kalau saya lihat wajah-wajahnya Pak Kapolres, ini orang tua yang berjiwa muda ini semuanya. Jadi tobat itu baik, tapi jika tobat ini ada pada pemuda, maka itu menjadi sangat baik. Karena memang jiwa muda itu adalah jiwa yang suka memberontak, jiwa yang katanya sedang mencari identitas diri. Tawuran antar pelajar, tawuran antar geng motor, itu anak-anak muda semuanya. Ya. Yang kadang-kadang polisi kelabakan, agak kesulitan untuk menertibkannya. Bahkan kadang-kadang ada sajam, senjata tajam maksudnya. Ya. Bukan sejam, sajam. Memang polisi ini banyak istilah yang kadang-kadang kita nggak tahu juga. Ya. Sajam, bukan sejam. Senjata tajam. Mereka peroleh, kadang-kadang besar-besar. Jadi anak-anak muda ini ya, perlu mendapat bimbingan. Jadi tobat itu baik, tapi jika tobat itu ada pada pemuda, maka itu menjadi ahsan, sangat baik. Dan yang terakhir, malu. Malu itu baik. Ya. Malu itu baik. Ya. Tapi jika malu ini ada pada perempuan, maka itu menjadi sangat baik. Kenapa perempuan? Kenapa nggak laki? Apa laki-laki nggak perlu malu? Mungkin sementara orang, terutama perempuan, wah ini diskriminatif ini, ya. Seolah-olah perempuan aja yang harus malu, laki-laki nggak perlu malu. Tapi memang pada dasarnya, pada fitrahnya, perempuan itu adalah makhluk Allah yang hubbuz zuhur. Ya, hubbuz zuhur, suka menampak-nampakkan. Makanya Allah mengatur, Islam mengatur perhiasan yang boleh tampak dan yang tidak boleh tampak. Diatur oleh Islam. Karena pada dasarnya, mohon maaf ya Bu, ya, jangan pula nanti ibu itu Pak Nasir tuh kok kayak gitu ya ceramahnya ya. Ya. Nggak maulah aku dengar lagi, kira-kira begitu kan. Jadi perempuan itu hubbuz zuhur, ya, suka menampakkan. Makanya ada istilah flexing, ya kan? Nah, baju tasnya Hermes, ya kan? Gucci, ya, sepatunya, ya, kemudian bajunya, kemudian jilbabnya Hermes, macam dan sebagainya, flexing. Itu orang-orang sosialita di media sosial, ya. Memang fitrah wanita itu begitu, hubbuz zuhur, suka menampakkan, itu fitrah perempuan. Ya. Ya. Jadi kalau makanya Islam kemudian mengatur perhiasan yang boleh nampak mana saja, yang tidak boleh nampak mana saja diatur. Bayangkan kalau misalnya ibu-ibu pakai jilbab, kalungnya di sini, ya kan? Kalungnya di sini ada 3, kalungnya di sini datang ke pesta, ya kan? Dikira penjual emas. Ya. Jadi begitu. Jadi malu itu baik, tapi jika malu itu ada pada perempuan, maka menjadi ahsan, sangat baik. Kita lihat hari ini dengan perkembangan teknologi, internet, lalu ada media sosial, ada TikTok. Beberapa negara sudah take down itu TikTok. Ya, beberapa waktu lalu saya ke Hong Kong, ya, melihat pekerja migran di sana. Pemerintah Hong Kong itu sudah take down itu TikTok. Nggak boleh. Jadi kalau di sana kita mau buka TikTok, no, tidak ada. Di beberapa negara sudah take down itu TikTok. Karena memang mengancam, ya, terutama anak-anak. Coba lihat di TikTok. Perempuan kadang-kadang sudah jam 1 malam, 2 malam, 12 malam, 3 malam. Wow. Ya. Live istilahnya, ya, live. Ngobrol kadang-kadang, nggak malu kita menyampaikannya. Jadi sudah nggak ada malu lagi, kira-kira begitu. Ya. Orang udah nggak ada malu lagi. Nah, kan jarang kita lihat misalnya laki-laki kan, laki-laki ya flexing misalnya pakai ini jarang, perempuan yang sering. Ya. Oleh karena itu kalau ada laki-laki seperti itu patut kita curiga ini jangan-jangan bukan laki-laki ini, ya kan? Ini mengalami penyimpangan orientasi seksual ini kadang-kadang gitu. Jadi sidang jamaah yang saya muliakan, demikianlah 6 hal yang baik
ya, jika 6 hal itu ada pada 6 golongan manusia, dia menjadi sangat baik. Dan ini ada dalam kitab Mukhtarul Hadis, ya, hadis-hadis pilihan, ya. Dan mudah-mudahan kita doakan jika ada di antara kita yang seperti itu, maka mari kita berusaha semaksimal mungkin, mastata'tum, ya, semampu kamu untuk melakukannya itu. Mudah-mudahan Aceh Tengah mendapat pemimpin yang adil, insya Allah, ya, memimpin dengan rasa, dengan cita dan pikiran, sehingga kemudian ya Kabupaten Aceh Tengah insya Allah pendidikannya bisa maju. Ada IAIN Takengon, ada beberapa perguruan tinggi di sini, ya, mudah-mudahan. Dan biasanya memang, ya, biasanya, ya, kata Prof. Ridwan mengutip atau mengulang apa yang disampaikan oleh koleganya, jika satu daerah itu ada lembaga pendidikan, biasanya insya Allah cepat atau lambat dia akan maju, insya Allah, ya, akan maju. Apalagi Aceh Tengah ini banyak pemikir-pemikir, ya, orang-orang hebat, ya, yang menyumbang pikirannya untuk Indonesia, dan juga ada yang pemberontak, bukan, ya, yaitu manusiawi, ya. Demikian, terima kasih, ya, mudah-mudahan Rabu Berkah yang diinisiasi oleh IAIN Takengon dan Dewan Masjid Indonesia Aceh Tengah ini bisa terus berjalan dengan baik, kemudian keakraban di tengah warga itu akan terus terjalin dengan baik, dan kemudian insya Allah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan husnul khotimah. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dari penyampaian saya. Terima kasih sekali lagi sudah diundang, ya, dalam Rabu Berkah ini, ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang lain, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.